Pesulap merah ataupun Marcel Radival merupakan salah satu magician Indonesia yang terkenal, meskipun namanya semakin dikenal luas oleh publik ketika nama dari Marcel mulai membongkar aktivitas perdukunan yang ada di negara Indonesia. Dan menariknya di sini, beberapa waktu yang lalu Marcel Radival merasa kesal ataupun pesulap ini merasa kesal, di mana pada 4 hari yang lalu di dalam postingan Instagram dari Marcel mengatakan, daripada dijadiin fitnah terus, ya udah nih gue bahas Ida Dayak. Dimana Marcel merasa kecewa karena masyarakat Indonesia langsung percaya dengan video editan tanpa ada bukti yang jelas. Giliran ilmu merah ataupun pesulap merah ini memberikan bukti yang dengan jelas, tetapi masyarakat malah sulit mempercayai hal tersebut. Karena banyak sekali video-video yang beredar mengatakan bahwa Marcel Radival menentang usaha yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ya teman-teman. Meskipun nama dari pesulap merah sama sekali tidak pernah menyentil ataupun menyinggung soal Ibu Ida Dayak tentang proses kesembuhannya ataupun penyembuhannya, tetapi banyak sekali masyarakat Indonesia yang mencoba mencocok logikan ataupun memasang berbagai macam video dari Marcel dengan Ibu Ida Dayak agar menjadi suatu video, dan menyebabkan berbagai macam judul pun beredar. Seperti salah satu judul yang paling fenomenal ataupun yang mempunyai banyak view adalah Marcel ataupun pesulap merah menentang proses penyembuhan yang dilakukan oleh Ida Dayak. Padahal di sini dengan sangat jelas nama dari Marcel ataupun pesulap merah sama sekali tidak mengenal siapa itu Ibu Ida Dayak, bahkan sama sekali tidak pernah membahasnya teman-teman. Tetapi video yang beredar mempunyai jumlah view rata-rata di atas 100.000 teman-teman, bahkan ada yang sampai jutaan. Dan pada akhirnya hal ini menimbulkan berbagai macam respon dari masyarakat Indonesia. Seperti ada yang mengatakan bahwa saran dari gue minta maaf dulu deh sama dukun-dukun karena mau lebaran. Tapi tentu saja perkataan ini hanyalah untuk bercanda saja teman-teman. Tetapi menariknya di sini ada masyarakat Indonesia yang juga percaya bahwa orang yang mempercayai hoax itu hanyalah sedikit, tetapi banyak sekali orang yang percaya akan diri dari Marcel Radival ataupun pesulap merah. Dan proses hoax ini menariknya diangkat juga oleh salah satu media sosial yang terkenal di Indonesia, yaitu tribunsumsel.com. Sampai-sampai nama dari Marcel Radival mengatakan, ternyata penyebar hoax juga ya, berarti berita-berita di Tribun tidak bisa dipercaya karena mereka menampilkan berita yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan ya teman-teman. Lalu kalau kita melihat lebih jauh, pada akhirnya Marcel Radival selama 4 hari ini selalu membahas tentang berita hoax, terutama tentang Ibu Ida Dayak yang sama sekali tidak ia kenal. Dan Ibu Ida Dayak merupakan salah satu mungkin seseorang terapi penyembuhan secara tradisional dan dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya teman-teman. Tetapi di sini Marcel Radival sama sekali tidak pernah membahas soal itu. Tetapi sebagai masyarakat ataupun sebagian oknum yang berada di Indonesia mencoba mencocok-cocokkan hal yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak bersama hal yang seringkali dilakukan oleh Marcel Radival. Meskipun segala bentuk klarifikasi telah diberikan oleh Marcel Radival mulai dari 4 hari yang lalu sampai pada hari ini, tetapi berita-berita hoax itu tetap beredar di kalangan masyarakat dan berita-berita hoax tersebut masih tetap diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia teman-teman. Dan hal inilah yang membuat nama dari Marcel Radival merasa kecewa kenapa masyarakat Indonesia bisa dengan mudah percaya dengan berbagai macam video tersebut, sekalipun nama dari Marcel Radival telah memberikan klarifikasi dengan sangat jelas, bahkan bukti-bukti dengan jelas pun juga sudah mulai dimunculkan oleh Marcel Radival. Tentang pembuktian ilmu yang dimiliki oleh suku Dayak. Halo Pangeran NPF, terima kasih atas kritik dan sarannya, salam kenal. Luar biasa, dalam memberikan kritik dan saran saya apresiasi, sangat lembut sekali bahasa dan tutur katanya.
Tapi yang jadi catatan besar adalah di situ ada mispersepsi. Video saya dipotong. Coba tonton video saya di menit 24 sampai menit 25:22. Bahwa yang jadi pokok pembahasan di situ adalah dukun yang berkedok Dayak dan dukun yang berkedok Kalimantan. Saya menantang memang dukun se-Indonesia, termasuk dukun-dukun Kalimantan, dukun-dukun Banten, Bali, dan lain sebagainya, untuk membuktikan keilmuannya, agar adat dan budaya kita tidak tercemar oleh dunia perdukunan. Itu tujuan saya. Jadi hati-hati, jangan sampai menggiring opini ke hal yang salah. Semoga bisa saling memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Marcel, pesulap merah, dan para netizen-netizen, saya mau mengucapkan beribu-ribu maaf karena kelalaian saya yang bikin video viral itu. Sebenarnya saya bukan pembuat video ya. Kami menemukan video itu dari YouTube yang nama channelnya Media Mantul. Jadi kami sebagai bermodal nge-share. Kami tidak ada niat apapun untuk menyakiti hatinya Bang Marcel, dan untuk itu kami beribu-ribu minta maaf. Pun tidak tahu ya teman-teman kalau video itu asli atau enggaknya, soalnya kami nge-share dari YouTube-nya Media Mantul, kayak TikTok ya teman-teman. Kami kirain itu berita beneran, ternyata hoax. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada Bang Marcel dan teman-teman yang telah menyerang saya. Saya beribu-ribu minta maaf. Tentang pembuktian ilmu yang dimiliki oleh suku Dayak. Halo Pangeran NBF, terima kasih atas kritik dan sarannya. Salam kenal. Luar biasa, dalam memberikan kritik dan saran saya apresiasi, sangat lembut sekali bahasa dan tutur katanya. Terima kasih banyak. Tapi yang jadi catatan besar adalah di situ ada mispersepsi. Video saya dipotong. Coba tonton video saya di menit 24 sampai menit 25:22. Bahwa yang jadi pokok pembahasan di situ adalah dukun yang berkedok Dayak dan dukun yang berkedok Kalimantan. Saya menantang memang dukun se-Indonesia, termasuk dukun-dukun Kalimantan, dukun-dukun Banten, Bali, dan lain sebagainya, untuk membuktikan keilmuannya, agar adat dan budaya kita tidak tercemar oleh dunia perdukunan. Itu tujuan saya. Jadi hati-hati, jangan sampai menggiring opini ke hal yang salah. Semoga bisa